Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika musafir dari Rembang ke makam Syekh Jangkung Pati di daerah sekitar Pati yang ke arah selatan sekitar 30-an kilo. Nah, perjalanan musafir saya itu cuma berbekal KTP, tanpa uang, dan tidak membawa bekal makanan sedikit pun. Tidak tahu kenapa hari itu saya mempunyai keinginan kuat sekali untuk ziarah ke makam Syekh Jangkung Pati dengan berjalan kaki, cuma bermodalkan KTP saja. Kemudian saya mulai perjalanan dengan membawa tas serta tasbih yang tidak lupa selalu saya pakai untuk pikir, entah itu di tangan kanan atau di tangan kiri, selalu saya pakai. Kalau misalnya tangan kanan saya capek, ganti tangan kiri, demikian seterusnya. Kemudian saya berjalan kaki menuju ke makam Syekh Jangkung Pati. Nah, anehnya setelah saya sampai di makam Syekh Jangkung itu, saya itu di makam Syekh Jangkung itu bukannya mendoakan atau kirim Fatihah atau apa ke beliau Syekh Jangkung, tetapi kenyataannya saya sampai di situ melihat makam Syekh Jangkung, malah saya cuma ngomong hai, nggak tahu saya itu lagi edan atau gimana. Pokoknya ya ucapan saya saat itu tuh cuma hai untuk Syekh Jangkung. Kemudian setelah saya sampai di situ, saya beristirahat sebentar di semacam kayak pesanggerahannya di dekat makam Syekh Jangkung itu. Berhenti sebentar untuk melepaskan lelah sambil merenung dan tafakur. Kalau saya ke makam Syekh Jangkung hanya untuk seperti itu, kok tujuannya cuma seperti itu, tapi kenapa ada kerentek kuat untuk ke makam Syekh Jangkung? Sebenarnya ini ada apa? Enggak berapa lama saya merenung seperti itu ya. Kemudian datang seseorang yang akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak, dan di situ saya baru membeberkan sedikit pengetahuan saya tentang tauhid pada orang tersebut. Setelah orang tersebut pergi, saya baru berpikir, oh ini toh, mungkin inilah pengajaran saya tentang tauhid untuk orang itu. Berarti saya digerakkan Allah dari jauh ke Rembang ke Pati itu khusus cuma untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang tauhid pada orang tersebut. Seperti itu. Jadi sistem pengajaran yang aneh, bukan murid yang mencari guru, tapi malah guru yang menemui muridnya. Ini hampir mirip dengan metode pengajaran dari Sunan Kalijogo.
Sunan Kalijogo itu kalau mengajarkan sesuatu itu mendatangi muridnya. Kayak misalnya salah satunya Syekh Jangkung ini atau Saridin. Ini juga didatangi terus kemudian berguru kepada Sunan Kalijogo. Demikian juga dengan Ki Ageng Pandanara. Ki Ageng Pandanaran itu malah didatangi ke rumahnya untuk disadarkan dan akhirnya menjadi murid dari Sunan Kalijogo. Begitulah keanehan dalam agama Islam, sungguh aneh-aneh sekali. Bukannya ya normalnya manusia itu kan seorang guru itu didatangi murid-muridnya, tapi inilah metode pengajaran yang aneh dari Sunan Kalijogo. Kembali ke cerita kisah saya tadi ya. Kemudian setelah saya tahu itu, kemudian saya pulang dengan lega hati. Saya pulang untuk menuju Rembang dengan berjalan kaki. Pada saat itu tuh luar biasa sekali, malam yang tidak ada, sepi sekali. Di perjalanan itu sepi sekali. Dan perjalanan itu jalan kaki, dan di jalan itu anehnya di kanan kiri saya itu seperti banyak terdapat benda-benda mustika atau katakanlah gaman-gaman, sembari ingin memamerkan kepada saya mungkin, tapi hati saya itu tidak tergerak sedikit pun untuk mengambilnya. Ya, karena itu bukan tujuan saya emang pada saat itu. Seperti memamerkan dan seakan-akan kayak hujan meteor itu, kecil-kecilan. Wow, berwarna-warni, ada yang merah, kuning, hijau, biru, dan lain ungu, dan lain-lainnya. Banyak sekali untuk memamerkan. Ketika menjelang, setelah saya berhenti untuk sholat subuh di sebuah musola, kemudian saya melanjutkan perjalanan lagi sehingga sekitar sampai Kota Pati itu sekitar jam 6 pagi. Dari perjalanan malam ya, santai saya jalannya dari jam sekitar mungkin jam 12-an atau jam 1 malam dari makam Syekh Jangkung sampai ke Pati itu sekitar jam 6 pagi. Pagi hari. Ketika sampai di perempatan yang ada lampu merahnya, misalnya saya di sini jalan, ada lampu merahnya, datang seekor anjing. Terus dia itu menggonggong ke arah saya. Kuk, 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 kuk. Saya itu bingung. Ini anjing kok tahu-tahu datang terus menggonggong saya dari seberang jalan ini. Ini kan jalannya saya jalan sebelah sini, yang sebelah kanan, dia dari kiri dia menggonggong terus. Anjing ini datang menggonggong. Assalamualaikum. Terus kemudian saya jawab gonggongan anjing itu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia tetap menggonggong terus. Seperti anjing itu, dia bukan mendekat tapi tetap di seberang jalan menggonggongi saya. Kemudian secara spontan tasbih ini saya lepas dari tangan saya, kemudian saya masukkan ke dalam saku. Ini tasbihnya. Setelah tasbih itu masuk ke dalam saku, anjing ini berhenti menggonggong dan kemudian berbalik kanan kembali lagi ke rumah majikannya lagi. Duh, ini kejadian kok aneh banget ya. Masa anjing itu cuma menggonggongi aku. Terus begitu tasbih itu saya masukkan ke dalam saku, dia malah berhenti menggonggong terus kemudian masuk ke rumahnya. Sebenarnya maksud dari tujuan gonggongan anjing itu apa ya?
saya berhenti sejenak di pinggir jalan untuk merenung dan tafakur tentang maksud dari tujuan anjing itu menggonggong saya, atau secara garis besarnya itu sebenarnya apa maksud dan tujuan Allah dengan menghadirkan peristiwa yang seperti itu. Kemudian saya telah saya renungkan dan saya bertafakur ya lumayan lama, sekitar 5 menitan. Maksudnya akhirnya ketemu bahwa dzikir yang sebaik-baiknya adalah dilakukan di dalam hati. Jadi bukan untuk dipamerkan atau untuk dipelintir-pelintir saja tasbihnya. Jadi tasbih itu ya emang bagus untuk digunakan untuk dzikir, tapi sebaik-baik dzikir adalah dzikir yang cuma Allah yang jadi saksinya. Jadi manusia, tidak satupun manusia atau malaikat yang tahu bahwa hati kita itu selalu berzikir sama Allah. Nah, dari kesimpulan itu kemudian sejak saat itu saya tidak pernah menggunakan tasbih untuk dzikir. Tasbih itu paling saya gunakan untuk semacam aksesoris, jadi gelang atau jadi kalung atau apalah, tapi nggak pernah saya pelintir-pelintir untuk berzikir. Karena ya itu tadi, dzikir itu adalah amalan hati, dan hanya Allah lah yang menjadi saksi dzikir kita. Tidak perlu malaikat, tidak perlu manusia. Jadi cukup kita dan Allah yang tahu. Cukup sekian dulu kisah saya tentang perjalanan musafir saya ke makam Sejangkung Padi atau makam Saridin. Itulah hikmah dari peristiwa yang saya alami, yaitu tentang pengajarannya, yaitu tentang sebaik-baik dzikir adalah dzikir dalam hati. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.